Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Silakan yang ingin belajar komputer secara online ya, dicek saja videonya. Di channel ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya selama kerja tentang apa saja yang berbau komputer, baik dari hardware-nya, software-nya, desain grafis, video editing, internet, apa saja yang berbau komputer yang saya bisa dan ingin berbagi. Nanti bisa dicek videonya. Dan jangan lupa teman-teman, yang belum makan ya, makan. Yang belum mandi jangan lupa mandi biar gak lemes dan biar segar. Oke, lanjut saja. Pertama kita akan mempelajari awal mula komputer ya, sebelum kita masuk ke materi yang nanti makin berat, makin sulit. Ada baiknya kita mempelajari dasar komputer dulu. Maka yang ingin bisa komputer atau yang ingin jago bisa lihat video ini dari awal. Kita buat simpel saja. Untuk yang pertama, ini pengenalan dasar komputer, sejarah hardware dan software. Nah, sebelum kita memakai komputer, sebelum kita otak-atik komputer, ada kalanya bagus kita mengetahui sedikit sejarahnya tentang komputer ini. Nah, bagaimana sejarahnya? Nah, sejarahnya komputer itu berawal dari bahasa Yunani. Nah, ini ya, komputer yang berarti memperhitungkan atau menggabungkan bersama-sama. Kata kom arti menggabungkan dalam pikiran atau secara mental, sedangkan putare berarti memikirkan perhitungan atau penggabungan. Dalam bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Dan rupanya komputer yang selama ini kita pakai, yang kita sering lihat ya, yang udah bentuknya macam-macam, dari bahasa Yunani computare. Bagaimana dengan artinya? Yaitu peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, elektronik nih, dia punya kemampuan mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, heran ya, makanya kalau kita lihat komputer itu kayaknya pinter banget, tapi sebenarnya yang pinter itu bukan komputer tapi orangnya, man behind the computer, orang di balik komputer itu, baik itu penciptanya sendiri ataupun usernya. Nah, awalnya kata komputer ini digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Berarti awalnya ini komputer itu orang yang menggunakan mesin itu. Cuma lama kelamaan mungkin ada perubahan zaman, perubahan istilah, kemajuan teknologi, maka komputer ini disematkan kepada alatnya sendiri, yaitu ini. Nah, udah paham ya sejarahnya sedikit tentang komputer. Oke, lanjut. Siapakah penemu komputer pertama? Nah, ini ada namanya Charles Babbage dari London. Kelahiran London, Inggris, berarti orang British. Ini sebagai dikenal salah satu pelopor atau penemu dari komputer pertama kali ya. Dan si Charles ini dikenal juga dengan julukan Bapak Komputer. Jadi kalau teman-teman sekarang berpikiran siapakah penemu komputer? Oh, Bill Gates. Itu bukan, karena sekarang media udah banyak ya, terus emang yang lebih kesorot si Bill Gates itu ya, mungkin orang pertama kali berpikiran bahwa yang menemukan komputer itu ya Bill Gates gitu. Padahal dia yang menemukan sistem operating system ya, OS Windows, bukan menemukan komputer. Nah,
ada perlunya juga gini kita ketahui siapa penemu Windows, siapa penemu komputer pertama kali. Nah inilah bapak komputer yang asal mula cikal bakal komputer di masa depan. Baik, lalu sejarah komputer dari masa ke masa. Berarti ini evolusinya ya. Nah, ini tahun 1940 masih berbentuk vacuum tubes. Ini besar begini bentuknya. Mungkin kayak lemari es berderet begini ya. Ini kita coba perbesar nih. Itu udah masih gede-gede bentuknya. Lalu generasi kedua ini dari tahun 1956 bentuknya transistor ya, kecil gitu macam apa namanya alat elektronik. Lalu generasi ketiga ini IC integrated circuit, sudah mulai berbentuk seperti komputer zaman sekarang. Generasi keempat dari 1971 bentuknya mikroprosesor, jadi dia memiliki alat memproses bentuknya mikro kecil. Dan terakhir ini dari 2001 sampai sekarang, sampai zaman now ini udah berbentuk AI atau artificial intelligence, yang lebih familiar disebut dengan kecerdasan buatan ya. Jadi kita membuat sistem yang cerdas gitu, yang dia bisa berpikir sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak input beberapa program atau perintah yang kita inginkan, nah dia nanti akan mengolah mau ini mau apa gitu, lebih mudah karena ada sistem yang canggih itu bernama AI atau kecerdasan buatan. Baik, kita lanjut ya. Nah sekarang pembagian komputer berdasarkan hardware dan software. Ini bagian komputer ya, pengenalannya di sini komputer, di sini laptop. Komputer apa sih yang biasanya kita sering pakai itu? Bahan utamanya dalam main komputer, mungkin teman-teman sering pakai tapi nggak tahu nama-namanya gitu, asal pakai aja. Yang apalagi yang sering ke warnet kan, mungkin nggak tahu apa gitu nama-namanya. Pertama ini desktop computer. Nah ini sih lebih dikenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit ya, ini lebih dikenal dengan nama itu, atau PC, PC kita bilangnya, personal computer, komputer pribadi. Mungkin kalau lebih dikenal bisa dibilang kata PC ini lebih familiar. PC-nya mana? PC-nya maksudnya komputer yang mana gitu. Nah ini PC ini yang lebih, kata-kata lebih familiar ya. Terus ada lagi ini monitor. Nah ini berupa LCD ya, LCD atau LED sekarang tuh udah banyak yang begini bentuk monitornya, ini untuk menampilkan gambar dari si PC ini. Walaupun mungkin masih ada yang memakai tabung komputer lama yang bentuknya CRT yang besar kayak TV. Yang kayak TV bukan LCD, mungkin masih ada itu yang bentuk jadul ya. Kalau saya saran lebih baik ganti aja pakai yang LCD, itu lebih bagus, lebih simple, lebih hemat ruangan. Lalu yang selanjutnya ada lagi keyboard. Nah ini untuk memasukkan perintah-perintah yang kita inginkan. Jadi kita ini seperti ingin ngobrol sama komputer, ingin menyuruh ke komputer, cuman gak bisa pakai omongan gitu. Jadi nggak seperti film Iron Man ya, dengan AI-nya itu. Iron Man kan juga punya tuh Iron Man apa namanya AI-nya, kecerdasan buatan itu si Jarvis ya. Nah seperti itu, tinggal ngomong doang, ngolah-ngolah gitu. Nah, itu belum bisa ke sana, makanya kita pakai model ketik-ketik dulu. Nah itulah di situ fungsinya keyboard. Keyboard ini pasti ada pasangannya, yaitu mouse ya, mouse gini nih. Nah, kalau dilihat dari gambar ini dia pakai keyboard dan mouse yang wireless, yang nggak pakai kabel.
gitu, lebih enak, lebih simpel, nggak ribet banyak kabel ya. Lalu ada speaker. Nah, ini untuk suara. Sebenarnya suara ini nggak terlalu penting sih, pentingnya itu ketika mau nonton film, mau dengar musik, ya baru nanti pakai speaker. Nah, untuk sebagian PC atau komputer itu ada yang mempunyai speaker internal alias speaker di dalam, jadi nggak perlu lagi pakai speaker tambahan seperti ini namanya speaker eksternal yang di luar. Dengan kata lain, kalau speaker ini dicabut colokannya, nggak akan ada suara. Bisa-bisa ada suara kalau dicolok headphone atau earphone gitu, pakai headset baru kedengaran suaranya. Nah, umumnya rata-rata komputer atau PC itu seperti itu, tidak memiliki speaker eksternal. Jadi kalau mau dengar suara ya harus tambah speaker atau colok earphone. Nah, ada sebagian PC yang tidak memerlukan speaker internal seperti ini. Jadi nggak usah pakai speaker gini, ya udah bisa dengar suara. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang dengan laptop? Nah, ini kadang namanya macam-macam, ada laptop, ada notebook atau netbook. Bedanya yang paling jelas, yang paling mudah, kalau laptop itu biasanya umumnya dia memiliki CD atau DVD room, jadi ada tempat masukin CD ya. Kalau mau install sesuatu atau nonton film, masukin CD ke sini atau ke sini, itu umumnya laptop. Nah, notebook kebalikannya, biasanya nggak ada DVD-nya, nggak ada DVD room. Kalau komputer biasanya aja di sini nih. Nah, di sini biasanya nih ada CD room, ini biasanya ada 1, 2, kadang 3 slot DVD room gitu, biasanya di sini. Kalau laptop bisa di kanan atau kiri. Nah, itu aja perbedaan antara laptop sama notebook. Kalau laptop umumnya biasanya itu ada DVD atau CD roomnya. Kalau notebook atau netbook itu biasanya nggak ada, dan biasanya bentuknya itu lebih kecil, lebih simpel. Nah, maka ini adalah bagian hardware komputer, atau dalam bahasa yang lebih mudahnya itu bisa disentuh hard keras. Ware ini perangkat, ini perangkat keras, peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Jadi bisa dipegang, pokoknya bisa dipegang ya. Itu masuknya hardware. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, bagian dalam komputer apa aja sih? Sebenarnya ini nggak usah dihafalin juga nggak apa-apa, nggak usah dipelajari mendalam juga nggak apa-apa, karena agak bisa bingung ya. Nah, sekarang apa aja sih bagian dalam komputer? Pertama yang jelas itu ada motherboard. Ini heran, kalau motherboard ini selalu disebutkan motherboard, nggak ada fatherboard ya, atau lebih disingkat MOBO. Kadang orang bilangnya MOBO, singkatan dari motherboard. Nah, mungkin ada pelajarannya bahwa ibu itu lebih penting daripada bapak, makanya kita harus berbakti sama ibu kita. Mungkin itu kali, ada semacam filosofi juga mungkin komputer yang diciptakan. Lalu ada prosesor. Prosesor ini biasa di sini ya. Ini otaknya dari komputer, prosesor. Ada 2 produsen prosesor di dunia ini yang terkenal. Pertama Intel, yang kedua adalah AMD. Yang di sini contohnya adalah Intel dengan tipe Core i7 ya, ini prosesornya. Nah, ini biasanya di sini letaknya di motherboard sini. Terus ada RAM, modules, random access memory, ini untuk yang mengatur kecepatan pengolahan komputer, bentuknya panjang. Paling rendah itu 256 MB. Sekarang udah sampai 16 GB, mungkin bahkan lebih. Jadi mana letaknya di sini di motherboard. Ini di sini, ini di sini. Lalu ada ini optical drive.
lebih familiar disebut dengan CD-ROM atau DVD-ROM ya. Ini umumnya letaknya di sini. Ini bukan perangkat yang penting di komputer, cuman alangkah bagusnya bagi teman-teman yang ingin menginstal sebuah program atau nonton film, video, musik pakai ini pastinya. Dan umumnya sekarang itu sudah banyak yang DVD, jarang kalau yang CD lagi gitu, udah bentuknya DVD-ROM. Karena kalau CD nggak bisa baca DVD, tapi kalau DVD bisa baca CD. Kayak sekarang kalau mau beli CD-ROM atau DVD-ROM, maka lebih baik pilih yang DVD-ROM karena bisa membaca CD. Tapi rata-rata udah DVD semua sekarang, kecuali PC-PC lama yang Pentium 4 ke bawah itu masih ada yang CD-ROM. Nah, ini biasanya letaknya di sini. Ini ada rak-raknya 1, 2, 3. Biasanya yang paling atas ya. Optical drive atau DVD-ROM. Lalu selanjutnya ada hard drive atau hard disk. Nah, inilah yang menyimpan data. Di sini dari 40 GB sampai sekarang di atas 1 tera, 1 TB ada ini. Nah, ini menyimpan data-data kalian di sini semua, termasuk yang menyimpan operating system atau sistem operasi di sini. Lalu ada heatsink. Ini untuk yang biasanya memanaskan prosesor ya. Biasanya di bawah ini itu ada prosesor ini. Nah, ditempel atau dipisah, dilekatkan dengan namanya thermal paste atau pasta thermal. Pasta apa namanya, panas gitu. Ini biasanya apa namanya, letaknya pasti di motherboard sini. Jadi ini heatsink, di bawahnya prosesor, baru nanti motherboard ya. Lalu ada floppy disk atau disket ya. Ini mungkin zaman dulu ya, zaman dulu mungkin sekitar 2000-an ke bawah masih banyak yang pakai ini. Disket lebih familiar disebut dengan disket, sekarang udah jarang, tapi kadang masih ada juga perangkatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau perangkat ini nggak ada ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu, karena orang udah jarang pakai ya, pakai disket gitu. Lalu ada lagi sistem fan. Nah, ini untuk mengatur alur udara di komputer, untuk pendingin juga fungsinya sistem fan ini. Nah, di sini ada sistem fan, ada kipas angin. Nah, untuk sumber powernya ada ini, power supply, biasanya disingkat dengan nama PSU ya, power supply PSU. Nah, inilah menjadi sumber power komputer. Ini letaknya di sini ya. Jadi di sini nyala listrik, di sini diolah listriknya, nanti masuk ke motherboard, masuk ke sini optical drive. Seperti itu, dia yang ngolah apa namanya, masalah listrik di casing komputer ini. Nah, lalu terakhir ini ada casing komputer sendiri. Ini ada rumahnya lah. Sebenarnya kalau nggak pakai casing, semua alat ini disatukan bisa nyala tetap aja. Jadi casing ini fungsinya sebagai tempat aja gitu, memudahkan. Selain untuk memudahkan, juga untuk mengamankan perangkat-perangkat hardware ini. Nah, sekarang bagaimana dengan laptop dalamannya? Nah, dalamannya seperti ini. Nah, kalau PC itu nggak ada LCD-nya, LCD terpisah yaitu monitor. Kalau laptop pasti ada LCD-nya, LCD-nya. Keyboardnya ini jadi seperti digabungkan, jadi semua perangkat ini digabungkan menjadi satu di dalam laptop. Nah, ini keyboardnya. Ini motherboardnya biasanya kecil aja, nggak besar seperti motherboard komputer ya, kecil bentuknya. Ini casingnya gitu. Ini casing, ini juga ini casing. Kekurangannya kalau laptop itu dia lebih susah diperbaiki. Itu aja, lebih susah diperbaiki. Salah satu perbedaan komputer dan
apa namanya laptop, dia lebih susah diperbaiki kalau laptop karena bongkarnya tidak seumum komputer, tapi enaknya gampang dibawa kemana-mana. Beda sama ini berat ya, udah berat, besar, kadang butuh kabel banyak, butuh lagi konsumsi listrik ya, seperti itu. Nah, ini bagian dalam komputer atau laptop ya. Ini kita mungkin cukup tahu aja. Untuk fungsi-fungsinya nanti lebih detail mungkin ada kesempatan lain di video selanjutnya, video lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada software perangkat lunak. Jadi ada hardware perangkat keras, ada software perangkat lunak. Apa artinya? Kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Jadi lebih ke arah printer. Walaupun namanya software ya perangkat lunak, jadi bukan artinya itu bentuknya lunak. Contohnya apa sih yang lunak di komputer atau laptop? Itu mungkin keyboard. Nah, keyboard mungkin lunak, itu bukan itu bentuknya, dan katanya dia tuh nggak bisa dipegang, nggak bisa dijamah. Jadi kebalikan arti dari hardware gitu ya. Tetap aja apa namanya software bilangnya, bahasa teknologinya. Yang nggak bisa disentuh atau yang berupa sistem itu biasanya dinamakan dengan software. Nanti ada pembagian masing-masing. Lalu apa jenis-jenis perangkat lunak? Pertama, ada sistem operasi atau OS, operating system. Perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer. Contohnya ada sistem operasi DOS, Windows, ya ini ada gambar Windows XP ya, CD-nya. Ini juga OS yang lain, Linux, ini juga Mac OS nih, Macintosh dari Apple, kalau dari Linux, ini dari Windows. Selanjutnya yaitu adalah sistem aplikasi. Nah, software ini bukan hanya berupa operating system, tapi juga ada sistem aplikasi atau aplikasi-aplikasi yang mendukung jalannya sebuah komputer. Contohnya apa di sini? Microsoft Office ya, di sini ada logonya yang 2013 Office-nya. Lalu ada apa nih, CorelDRAW juga di sini nih, software yang jenisnya multimedia untuk gambar. Silakan lihat di apa namanya video lainnya, silakan lihat ya di video lainnya. Terus ada juga ada Photoshop, ini sama-sama juga software yang berbau desain, berbau multimedia. Untuk desain juga nanti mudah-mudahan ada waktu kita buat videonya. Dan ada juga AutoCAD, biasanya software untuk gambar-gambar teknik, untuk gambar-gambar orang arsitek ya, yang ngebentuk apa, bentuk gedung, bentuk pesawat. Ini lebih bagus memakai software AutoCAD. Baik, itu saja pengenalan dasar komputer untuk yang pertama kali. Ada sejarah hardware dan software. Mudah-mudahan diharapkan sebelum kita memasuki dunia komputer lebih jauh, kita bisa paham sekilas tentang komputer, sehingga nanti lebih mudah, lebih paham ketika kita menginstal sebuah program, ketika kita menemukan sebuah masalah program itu, ketika kita mencari problem solving, kita mudah, oh ternyata begini, itu ada manfaatnya kita mengetahui sedikit dari pengenalan dasar komputer ini. Baik, semoga bermanfaat. Sekian video ini dan terima kasih.